56, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sama Mesra di 102,8 FM. Untuk di sore hari ini kembali kita akan bersama di obrolan sore Ramadan terkait iman dan Islam. Dan nanti juga ada Bang Ude yang akan menemani kita. Coba menghubungi Bang Ude untuk di sore hari ini, mudah-mudahan bisa ya, sambil kita menantikan. Untuk program ini San Mesra Anda bisa bergabung melalui telepon 085395350907. Masih sementara ya, yang terlihat adalah sepeda tuanya. Ya, sudah bisa terhubung. Alhamdulillah. Matikan suara. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini masih sehat-sehat Amin, semua. amin, tidak. Amin. Bang Ude juga kelihatan segar bugar ini walaupun berada di Polman. Ya. Seperti segar bugar terlihatan di dalam masjid kayaknya nih, dalam masjid. Dalam masjid. Dalam masjid. Iya, masjid apa ini Bang Ude namanya masjidnya? Masjid Aswaja. Aswaja. Iya, Wonomulyo. Iya. Baik, seperti biasa kita akan memulai untuk hari ini judul yang diberikan oleh Kementerian Agama adalah nikmatnya ibadah salat. Salat. Iya. Nah, ini yang harus mungkin lebih dalam kita tahu supaya kita cinta akan salat. Lebih mendalam. Terpercaya mendalam dan terpercaya. Jangan sampai kita sholat karena orang tua tak disuruh, Ki. Nah, itu yang penting. Tapi memang sholat itu dogma itu. Ya. Dogma. Iya, oke. Kita mulai ayat pendek dulu. Ya, kita mulai. Tadarusan dulu, Ananda Rizky, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana wa la tahmil 'alaina Rabbana la tu'akhizna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih Ananda Sikri. Sore hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Ya, Mas tahu nasab nih, salah satu tugas. Iya, kita harus membiasakan memang anak-anak mulai sedini mungkin untuk bisa menghafalkan, terutama mengamalkan Bang Ude ya. Di samping menghafalkan ayat, mengamalkan ayat juga. Yang paling tinggi, paling tinggi itu Bang Maman adalah mengamalkan. Mengamalkan, iya. Baik.
Kita akan langsung saja ke topik pembicaraan kita. Second topik. Topik pembicaraan maksudnya. Sebelum dimulai Bang Ude, Ya. sekedar mengingatkan saja untuk insan mesra bahwa layanan telepon kita buka di 0853 Ya. 95350907. Iya. Ya, mungkin nanti ada Pak Aldi, ada Bang One yang Silakan. untuk beberapa hari ini Iya. rajin membersamai kita. Iya. Baik, mungkin sebagai awal Iya. perjumpaan kita ada hikmah apa di Fadilah, balik fadilah. atau fadilah, Fadilah, ya. di balik nikmatnya sholat itu. Silakan Bang Ude. Iya. Iya. Baik, insan mesra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Iya. Insan mesra, bahwa kita sudah memasuki 4 malam Ramadan atau malam keempat Ramadan, dan orang yang beribadah pada malam keempat di bulan Ramadan itu mendapatkan fadilah dari Rasulullah SAW, yakni seperti dia membaca 4 kitab. Jadi fadilahnya itu kalau dia tarawih sebentar malam karena Iya. iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perumpamannya sama kalau dia mendapatkan pahala membaca 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Sabur, Iya. yang kedua adalah kitab Taurat, Iya. yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Jadi inilah yang kita dapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan, Iya. tarawih dan tadarus Al-Quran, Iya. yakni seakan-akan dia sudah membaca 4 kitab itu Iya. yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Ya. Baik. Dan kita akan tetap menerima telepon. Kita mendahulukan penelpon untuk pertanyaan-pertanyaan, dan Bang Ude masih berada di Polman, mendengarkan kita dan berinteraktif dengan kita yang ada di Radio Mesra Kota Parepare. Silakan pertanyaan. Wah, Iya. telepon kan nama telepon. Halo, langsung. Ya, dari suara perempuan. Suara Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bang Ude melalui udara. Ya. Apa namanya? Kemarin Ya. saya sebenarnya ingin sekali masuk, Oh iya. tapi tidak ada kesempatan. Iya. Silakan, Yang sekarang sudah ada pertanyaan kesempatan. saya, Iya. kemarin Sekarang ya. Bang Ude Iya. mengatakan Hmm. kalau anak wanita pipis Hmm. harus dicuci. Tetapi bagaimana? Hmm. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mencuci? Apakah disabuni atau Sekedar dibilas saja. gosok dengan tangan? Oh iya, kan ada dua Iya. membilas dan mencuci Iya. kemarin ini. Ya, perlu Iya. diperjelas. Ya. Beda kalau Karena- kita membilas dengan mencuci ya. Iya, iya. Ya. Iya. Baik. Kedua, Yang kedua Itu aja. silakan, Bu. Iya. yang kedua, Iya, iya, silakan. Iya. Iya. ini saya punya keluarga, Iya. kebetulan yang dia sudah tidak bisa goyang lagi, tidak bergerak kakinya, Iya. tapi tengahnya bisa semua digoyang, Bang Ude. Iya. Ini masalahnya karena dia pakai popok. Iya. Iya. Dia pakai popok, Hmm. jadi dia selalu kesan karena orang juga tidak tidak ya ia sekata aja dengan saya satu penderitaan Bang Ude lihat. Hmm. Dia tidak apa namanya pakai popok, setiap mau salah Hmm. dia mau buka popoknya. Iya. Nah itu kalau dibuka sudah tidak bisa dipakai. Jadi Ya. saya bagaimana caranya? Ya. Apakah itu istilah kita pakai istilah darurat atau bagaimana? Karena saya selalu membujuknya. Oke, Iya, Tidak iya. apa-apa tante kalau dipakai karena Tuhan Maha Kuasa, Maha melihat dan Maha mengetahui Iya. penderitaan Iya. umatnya. Oke, dimengerti, Bu. Kasih. Iya. Dipahami itu. Iya. Ada dua Waalaikumsalam. pertanyaan ini Bang Ude. Yang Iya. pertama Iya. terkait dengan Yang kemarin itu membilas. Membilas dan membasuh. Bang Dimas ya. Iya, iya. Kalau laki-laki kan kita hanya membilasnya saja. Iya. Sekedar natanya oge ya pipi mi wae. Iya, Oke, iya. selesai. Iya. Tapi kalau perempuan itu dicuci, ya. Iya. Kita menailah bagaimana kalau kita mencuci biasanya? Iya. Apakah kita mau pakai sabun ataukah pakai air yang banyak kemudian kita
lalu kita mengeringkan. Nah, itu makna mencuci. Iya, Jadi iya, kalau iya. membilas itu hanya sekedar dipercikkan air atau hanya sekedar dikenakan air, Iya. kemudian kita apa namanya itu igat-igat seng ogi Iya, iya, iya. cukup seperti itu saja. Dikibas-kibaskan, Kalau iya. Iya, ya, iya, iya, iya. beda kalau kita namanya Membilas. mencuci atau membilas atau ya membilas ya atau Oh. hanya sekedar dikasih sentuh air. Berarti kalau membilas maksudnya kalau- harus pakai sabun ya. Membilas harus pakai Iya, sabun, kalau pakai ada sabun pakai bagusnya, tanah. Bagusnya. Iya, iya, Bagusnya iya. pakai sabun karena zat kimianya kan yang kita hilangkan. Iya, iya, iya. Kemudian bagi orang tua yang sudah uzur yang seperti itu, kemudian dia mau sholat, itu jangankan ya orang tua, Iya. kasih perbandingan saja. Iya. Kalau ada orang yang kena penyakit, apa istilahnya itu, sedikit-sedikit keluar air kencingnya, Hmm. cewek-cewek kena sengogi Cawangan, Iya, iya, cawangan iya. ya. Senung-senung. cewek-cewek Iya, ini. cawangan. Ya, Kalau jangan dia Minta laki-laki, CD. Iya. maka dia boleh pakai pampers. Iya. Tetapi nanti dia berwudu pada saat menjelang iqamat, Iya, iya. ya, menjelang iqamat atau pada saat dia mau sholat. Jadi manakala dia dalam keadaan sholat lalu dia keluar air kencingnya, maka itu tetap sah Sah. sholatnya. Iya, karena Karena penyakit. dia darurat, ada penyakit. Iya, iya, iya. Nah, iya, sama iya. halnya dengan orang tua. Iya. Jadi orang tua itu kalau dia sudah mau sholat, nanti dipakaikan popok pada saat dia mau melaksanakan ibadah sholatnya. Iya. Jadi itu popoknya tidak usah lagi dibuka, meskipun dia keluar kotoran di situ, Iya. maka termasuk air kencingnya, maka dia boleh tetap melanjutkan ibadah sholatnya. Ini ukurannya darurat, Iya, ya. iya, iya. Selama itu memakai popok dan tidak tersentuh dengan pakaiannya. Iya. Bang Maksud- Ude, Tabe memperjelas Iya. saja. Tadi kan kita bilang bahwa nanti dipakaikan popok kalau dia mau sholat. Jadi kalau sementara sholat Iya. dia ada buang air besar atau kecil, jadi tidak Iya. masalah. Tidak Nah, masalah, tadi iya. sebenarnya maksudnya tujuannya ibu ini, Bu Handayani tadi yang menelpon, karena kan bisa gak itu popok nak pakai terus. Iya. Karena kalau dibuka ini kan rusak, ini bisa kan? Berulang-ulang dipakainya. Iya. Artinya itu popok yang dipakai. Hah? Biasanya kan dipakaikan itu kan diganti pada saat kita mau melaksanakan ibadah. Iya. Jadi boleh itu popoknya diganti kalau misalnya sudah, ya biasanya kan ada agak berat itu. Kalau misalnya sudah tersentuh dengan air seni, Iya, iya. apalagi kalau sudah banyak, itu sama dengan bayi. Itu bisa iya. diganti popoknya. Jangan pakai popok satu saja. Jadi baiknya Iya. itu adalah pada saat dia mau sholat dipakaikan popok, pakaikan popok seperti itu. Jadi ukurannya memang harus setiap saat harus diganti. Iya, minimal 5 Jangan popok ya. dipakai. Minimal 5 Iya. popoknya. Ya, jangan hanya satu kali popok dipakai terus. Iya. Meskipun itu dalam keadaan darurat, tapi ini popoknya bukan satu, tapi banyak popok yang kita pakai. Iya. Karena itu dikhawatirkan meskipun itu popok bisa menampung air kencing, Iya. tetapi dia suatu saat akan bocor itu. Iya. Ya. Oke. Tidak bisa juga dipakai terus. Tidak bisa tahan kan karena kondisi Tidak tahan, air yang ya. keras. Iya. Baik, mudah-mudahan Ibu dari Hai Bu Handayani Bu tadi. Handayani mudah nggak mengerti ya. Baik. Lanjut ke penelpon berikutnya. Ya, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf ini, Ya, dia penalis Bang Ude. gue masih di Iya, belum. ada tugas mulia mungkin di sana. Iya, Iya. tugas Dan mulia. tidak bisa di Berjihad, lagi berjihad Bang Uda Iya. di sana, ya. jihad ya. Jihad, bagian dari jihad. Ya, silakan lanjut. Ya, saya di para Lembang. Iya. Saya juga tetap di sini, tidak kemana-mana. Jadi begini ya, Iya. itu ayat yang paling populer ketika bulan suci Ramadan. Iya. Hai orang-orang yang beriman, Iya. diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Iya. Kenapa? Kenapa bukan? Hai orang-orang Islam. Ya Yuhannas. Iya, atau ya Ayuhan Nas ya, atau manusia ya. Iya. Jadi Bagus ini juga mungkin ditanya ini. Iya. perumpamaan ayat ini. Iya. Karena saya dalam satu perjalanan, Iya. saya singgah dalam suatu tempat sama sopir. Maaf ya kalau ada sopir dengar, saya bukan dia. Saya lihat, Iya. wah ini orang kok merokok ya. Berarti tidak hai itu. Iya, jadi saya dalam hatiku ini pasti Muslim ya, Islam ya, bukan Iya. Muslim.
Iya. Islam. Jadi mungkinlah ini yang dimaksud dalam ayat ini bahwa Iya. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak janji deh. Yang tidak beriman tidak hai. Karena kalau non muslim melakukan seperti itu tidak mungkin. Oke. Hanya kita juga yang menodai kesucian bulan suci Ramadan ini. Iya, oke. Islam jadi Dimengerti. Ada pertanyaan lain? Iya, ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Kalau misalnya tidak mau, hai orang-orang yang beriman, sekurang-kurangnya wahai umat Islam, Iya. berpuasalah kamu. Nah, kenapa mesti hai orang-orang yang beriman? Apa maknanya maksudnya di balik ayat itu? Iya, makna yang Iya. terkandung di dalamnya nih Bang Ude. Iya. Jadi gini Bang Dimas dengan Bang Maman ya. Bagus. Gini. Ya. Bahwa dalam kajian tafsir itu ketika Allah memanggil dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, amanu itu adalah panggilan spesial. Khusus. Oh, iya deh. Ya, dia panggilan khusus. Iya, Kalau iya. dia memanggil, kalau Allah ingin memerintahkan orang untuk menuju kepada nilai ketakwaan, maka yang dipanggil adalah imannya. Imannya. Iya. Beda kalau ayat mengatakan ya ayyuhal Islam udkhulu fis silmi kaffah. Iya. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Iya, Berarti iya. itu berlaku umum. Iya. Kalau ini berlaku khusus. Iya. Kenapa berlaku khusus? Karena Allah ingin menjadikan orang beriman itu meningkat satu derajat di atas, yakni dengan kalimat takwa. Iya. Bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu umum. Ini. Kalau kita sudah syahadat, itu sudah Islam itu. Iya. Iya. Tapi persoalannya, dia beriman apa tidak, dilihat sholatnya. Iya. Gitu. Iya. Nah, sekarang tingkatan iman yang kedua dilihat bagaimana puasanya. Jadi Iya. kalau ada orang yang mengaku Islam tapi tidak puasa, ya wajar saja karena bukan dia yang dipanggil. Bukan dia dipanggil. Oh, dimaklumi. Bukan yang dipanggil. Iya. Yang dipanggil itu orang beriman. Yang beriman Jadi saja. sangat mudah sekali itu Iya. membedakan antara orang beriman dengan orang Islam. Iya. Iya. Kapan dilihat? Lihat nih kalau dia puasa Iya. bulan iya. Ramadan lihat saja. Kalau ada orang Islam tidak puasa, berarti dia Iya. orang Islam dan tidak beriman. Berarti Iya. ya, Maka berarti semua orang-orang beriman waktu itu maka tetap melaksanakan ibadah puasa. Iya, iya. Itulah yang kenapa Allah perintahkan untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan Iya. sebagai kategori makna iman untuk menuju kepada ketakwaan. Kan ujungnya ayat la'allakum tattaqun. Iya. Agar Agar kamu kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau- Andaikan Jadi Allah mengatakan ya ayyuhal Islam, maka semua orang Islam ikut berpuasa. Iya. Ya ayuhan nas, semua manusia berpuasa. Tetapi lebih spesial lagi dipanggil hanyalah imannya saja. Imannya Untuk membedakan saja. inilah orang Islam yang beriman dan ini orang Islam tok tidak beriman kepada Iya. Allah Iya. Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Oke, berarti hanya Allah yang tahu antara orang beriman dengan tidak Iya. beriman, hanya Ya, Allah yang ajak tahu. mana mau pusing kau nak puasa. Iya, Dia itu iya, nak iya. beriman. Bahasa kasarnya kan begitu. Iya. At-taubu li wa ana Iya. jasi bihi. Iya. Nah, gitu. Oke, silakan. Tadi Ya, ada silakan. ada penelpon lagi kayaknya. Silakan. Oh ya, mungkin kurang jelas ini Bu Andayana. Atau ada pertanyaan lain? Silakan Bu. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. pertanyaan saya yang lainnya Iya. kepada Bang Ude. Ini Bang Ude, kebetulan tadi subuh saya tidak bisa sholat di masjid karena hujan. Iya. Dan saya juga agak peluh, jadi saya tidak ke masjid. Hmm. Tetapi sudah dua kali Jumat sebelum, karena setiap Jumat saya ke masjid. Iya. Karena saya tidak bisa baca alif lam mim tanzilal dengan lancar. Iya. Iya, ya. Sujud Jadi, tilawah. kedua bulan ke waktu bulan lalu itu sebelum Ramadan 2 kali saya dapatkan seorang pemuda, dua Iya. bersaudara, tidak tahu bersaudara sebagaimana. Kita sebelum selesai berdoa pada selesai sembahyang subuh, dia langsung berdiri pergi sholat. Iya. Setiap sholatnya itu saya lihat, ya sholat, tapi saya tidak bilang sholat apa namanya Bang Ude. Setelah di dalam bulan Ramadan saya dapatkan lagi. Iya. Karena satu Jumat sebelum Ramadan saya juga tidak pergi. Saya dapatkan lagi. Jadi saya bertanya dalam hati, sholat apa? Jadi doa saya tidak khusyuk pada waktu Jumat kemarin. Iya. Tapi dia sudah salat Iya. subuh, Bu. Sudah. Oh, Sholat iya. apa namanya ini orang? Iya. Jadi setelah selesai Berapa kita rakaat itu keluar, sholatnya, Ibu? Berapa Ya. rakaat? Berapa rakaat? Ya, saya kan ada
pelenya itu saya tidak tahu bilang naik ke langsung Oke. ke 2 Saya paham, rakaat saya paham. dia atau 4 rakaat, tapi dia 6 kali Ya. yang saya perhatikan. Oke. Jadi saya Iya. malam Jumat ini tempatnya ada bapak kan saya bilang, Kak, kalau saya tegur katanya orang bilang marah-marah, bilang lagi nih kok. Ya. Iya. Ya, khawatir ini siapa tahu ini aliran sesat. Khawatirnya ya. Oke, Ibu, itu saja, Bu. Ya, dimengerti pertanyaannya, Bu. Ya, Dimengerti, oke. Ya. Mengerti. Iya. Karena Oke. saya Iya. mau melaksanakan teguran, saya tegur di dalam hati saja, tapi ada bapak satu Ya. yang Iya, Ya, oke. Oke, dimengerti, Bu, ya. Iya. Oke. Sejak saya tahu dikatakan sembahyang, saya tidak pernah dapat sembahyang. Oh. Oke, baik Ibu, dimengerti pertanyaannya. Iya, Makasih. baik. Selamat Ya. saudara. Ya, ini Waalaikumsalam. pertanyaannya Bang Ude. Setahu kita kan ada memang waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya. Salah satunya kan setelah salat subuh. Itu pemahaman umum subuh. yang Ya. kita pegang setelah Yang salat kedua, asar. sudah salat asar. Ya, itu. Iya. Nah, Sudah salat asar. ini orang sholat setelah salat subuh dan ibu ini menyaksikan subuh. dia sholat subuh. Iya. Apa kemungkinannya Oh, sehingga iya, dia iya. sholat subuh? Itu pertanyaannya. Iya. Gini, Bang Dimas dengan Om Ya. Agus, Ya. gini ya, Ya. bahwa ada sholat sesudah sholat subuh itu adalah namanya sholat qada, yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Bisa? Contoh gini, sebagai contoh ya. Ya. Kalau misalnya kita terlambat sholat subuh, tiba-tiba kita datang, orang sudah sholat subuh. Iya. Belum sempat kita laksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. Iya. Maka satu-satunya sholat sunat yang boleh diqada adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Oh. Iya. Nah, itu boleh dilakukan. Ya. Iya. Yang kedua, ada namanya sholat qada. Ya. Sholat qada itu adalah sholat yang diganti dengan beberapa tahun yang lalu. Dulu kita pernah nakal, pernah artinya tidak sholat. Iya. Makanya setiap dia sholat subuh, dia ganti lagi sholatnya 2 kali sholat subuh. Nah, itulah makanya ulama mengatakan kalau mau laksanakan qada, lebih baik laksanakan di rumah. Karena kalau di masjid nanti orang menanggapi kita aliran sesat atau apa. Iya. Curiga. Iya. Bisa Itu niatnya itu kalau kita Mereka sholat curiga. seperti itu, Iya. usolli fardas subahi misalnya, sholat subuh kita 2 kali. Kita pertama sholat subuh ikut kepada imam. Iya. Setelah kita ikut imam selesai salam, maka kita berdiri lagi untuk sholat. Niatnya usolli fardas subahi qada'an lillahi ta'ala. Iya. Nah, itu namanya mengqada. Ya. Tapi memperjelas Bang Ude. Sesudah itu, Ya. Iya. Sebentar memperjelas saja. Kalau kita misalnya itu sholat hanya sekali saja keadaannya atau mungkin anggaplah 5 tahun misalnya waktu namanu bisa gak itu sampai 20 atau 30 kali atau hanya satu kali salat subuh satu kali kada saja? satu Iya. kali saja. Oh, Satu kali saja dalam waktu subuh. Jadi besok lagi waktu subuh begitu juga. Rakaatnya Besoknya lagi subuh begitu juga. Kalau rakaatnya Bang Ude? Iya, 2 rakaatnya begitu. 2 rakaat saja Jadi ya. setiap dia sholat subuh dia ganti. Setiap dia sholat subuh dia ganti. Tapi tidak boleh ambil 6 rakaat, tidak boleh ambil 8 rakaat. Iya. Itu waktu saja gugur sholatnya. Iya. 1 kali saja. Oke. Nanti besoknya lagi disambung lagi sholatnya begitu juga. Ya, masih terkait Ya. ini Bang Ude. Itu kan ada kontroversi dengan subuh dengan asar. Apakah qada sholat ini bisa digunakan untuk sholat lain misalnya duhur, asar, maghrib, isya seperti itu? Apa itu? Dikarenakan juga Bang Dimas? misalnya duhur, maghrib, isya atau asar. Yang kita kada. Iya. Iya, bisa. 5 waktu ya, 5 waktu sholat boleh kita kada sholat kita. Boleh kita kada. Iya. Maghrib saya ambil 2 kali dengan niat qada lillahi ta'ala. Iya. Zuhur saya ambil 2 kali. Yang keduanya qada lillahi ta'ala. Boleh. Asar Asar boleh ku ambil lagi qada lillahi ta'ala. Selama 5 waktu sholat pernah kita tinggalkan, maka boleh dikada di bulan Ramadan. Gitu. Iya. Itu ada keringanan yang diberikan. Ya. Iya. Ataukah pernah kita tertidur melewati satu waktu, Iya. kemudian tidak sholat asar, maka besoknya kita sholat asar, Iya. kita double 2 kali dengan niat yang keduanya itu adalah qada lillahi ta'ala. Iya. Itu terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad tentang mengqada salat. mengqada salat ya untuk Oke, menebus. sedikit lagi memperjelas Bang Ude. Tadi kan kita bilang bahwa sholat qadanya itu adalah setelah sholat wajibnya. Wajibnya. Ya, salat utamanya. Iya. Artinya mungkin kalau apakah lebih baik kalau misalnya untuk tidak menimbulkan kontroversi kita sholat qadanya di rumah atau seperti apa? Dilanjutkan Boleh. di rumah maksudnya ya. Seperti itulah yang dianjurkan. Seperti itulah Bang Dimas yang dianjurkan.
baiknya sholat qadanya itu dikerjakan di rumah supaya tidak menimbulkan Kecurigaan hal-hal orang. yang dilihat Iya. oleh jamaah lain. Iya. Nah, Iya, gitu. iya. Betul. Jadi aman kan? Aman. Artinya orang tidak menanggapi, jangan sampai itu Betul. dikatakan aliran sesat lah atau aliran apalah itu. Apalagi zaman Itu sekarang. bagusnya kalau Iya. Zaman sekarang mau tanda Di rumah curiga mana tahu ya? dikerjakan. Iya. Mega curiga. Mega curiga tahu ya maksud gue. Oke, silakan. curiga itu. Ya, lanjut kita terima telepon lagi Bang Ude. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Abe, ini dari bapaknya Satria di Lanyar ini. Bapak Satria di Oh, Lanyar. Lanyar ya. Larian silakan. jalan. Oke. Iya, silakan. Iya. Tapi Pak Ustaz, saya mau bertanya ini. Hmm. Kalau salat tarwi itu sudah kita melakukan salat tarwi, kita melakukan lagi salat witir sebanyak 3 rakaat. Iya. Nah, ini kan ada masjid, saya tidak sebutkan masjid yang mana, tapi pada saat sudah salat witir untuk yang surah yang ketiga rakaatnya sudah itu, kan kadang ada masjid yang melakukan doa kuno, kadang juga ada tidak saya lihat melakukannya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sah diterima salat witirnya kalau dia tidak melakukan Kunut. doa kuno? Oh, Dan gitu. ada juga di masjid lain yang Iya, tidak iya. melakukan doa kuno. Iya. Nah, Iya. itu Iya. pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan kedua, Pak Ustaz, kan apakah bisa kan imam kadang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat salat tarawih atau salat witir, kadang ada yang salah. Iya, Apakah Iya, makmum betul. bisa melakukannya kalau pada saat dia melupakan, bukan dia tidak menghafal, tapi dia melupakan ayat-ayat suci itu. Misalnya surat Al-Alaq, kan Iya. surat Al-Alaq itu kadang ada orang yang tidak menghafal, ada orang yang menghafalnya tapi dia melupakan ayat-ayatnya, kadang dia lupa, dia loncat. Misalnya Isma rabbikal alaq allazi khalaqa wa sawwa wallazi qaddara fahada. Kadang dia tidak menyebutkan itu satu Dia melompat ke ayat ya? langsung saja dia melompat ke ayat ketiga. Apakah itu sah atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, itu saja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dijawab Bang Ude, Ya. ini ada salam dari Pak Dewan, tambah megertak manang baraka puasai dari Pak Dr. Kamaludin. Pak, pendengar setia memang. Apapun acaranya, Pak Dr. Kamal Dengar tetap setia mendengarkan Radio Mesra. Oke, Iya. silakan. Silakan Bang Ude. Iya. Yang pertama tentang salat witir. Ya. Dia pakai kunut dengan tidak. Ya. Ingat, kedua-duanya itu adalah sunnah. Witir Iya. itu salah sunnah, kemudian kunut juga adalah sunnah. Cuma di bulan Ramadan itu Nabi tidak meninggalkan itu kunut ketika memasuki 20 terakhir Ramadan Iya. atau 10 terakhir Ramadan. Bagi orang yang melaksanakan kunut boleh, bagi yang tidak mau laksanakan kunut tidak ada masalah. Jadi kedua-duanya boleh karena hukumnya adalah sunnah saja. Iya. Ya, cuma sunnahnya ini sangat dikuatkan ya untuk kunut. Kenapa? Karena memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi witir itu sekurang-kurangnya 1, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Iya. Jadi kalau mau orang salat witir mau 11 rakaat, silahkan semampu kita ya. Boleh. Batasnya 11 rakaat, paling sedikit adalah 1 rakaat. Iya. Bisa juga mau 2, 1 boleh. Bisa juga bisa langsung 3 boleh. Iya. Ya. Lalu ada yang baca 3 surat terakhir. Iya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Boleh juga diambil surah yang lain yang sepadam dengan 3 surat tersebut. Misalnya diambil surah An-Naba. Iya. Amma yatasaluna sampai terakhir, meskipun itu dibaca, itu juga sama kadarnya dengan 3 surat terakhir itu. Iya. Nah, kemudian bagaimana orang yang jadi orang yang tidak kunut sah salatnya ya? Iya. Sah. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita baca pangupu dalam salat, lompat-lompat ayatnya. Iya. Sudah ayat yang kedua, lompat lagi ke ayat yang kelima. Tapi tidak ada yang meluruskan di belakang. Bagaimana misalnya kalau dia sholatnya dilanjut, sah sholatnya. Karena dalam sholat itu yang dibaca adalah, bacaan wajibnya adalah Al-Fatihah. Iya. Adapun itu yang bacaan pangupu atau baca surah sesudah sholat, surat tamat. sesudah baca Al-Fatihah, itu hukumnya adalah sunnah saja. Ya. Apalagi kalau kejadian tidak ada yang meluruskan, kita langsung saja
ataukah imam tersendat dengan hafalannya, meskipun dia hanya mengatakan alif lam mim zalikal kitabu sampai di situ, lalu dia tidak tahu lanjutannya, maka dia boleh langsung ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap cukuplah bacaan itu untuk memadai daripada bacaan surahnya. Iya. Itu boleh dilakukan, boleh. Dan itu sah, karena yang bacaan wajibnya adalah sholat. Makanya kalau mau sempurnanya, mending diambil adalah surah-surah yang memang kita tahu, kemudian kita pahami maknanya, karena sesungguhnya kenikmatan daripada ibadah sholat itu, ya ini terkait dengan judul kita, nikmatnya sholat itu akan dirasakan bagi orang yang terus-menerus melaksanakan ibadah sholat. Tetapi tidak semua orang merasakan nikmatnya sholat seperti yang kita rasakan. Kan beda-beda tingkatannya. Apalagi ke ada orang merasakan, ada orang menikmati sholat itu, dia membangunkan sholat itu yang membangunkan dirinya untuk mengerjakan. Pelajari saja, ketika Anda sudah mahir atau sudah sering sholat atau tidak pernah lagi meninggalkan sholat 5 waktu, coba-coba sesudah sebentar sholat maghrib misalnya, lalu Anda mau tidur tidak sholat isya, pasti gelisah. Kenapa gelisah? Karena ada satu kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita yang tidak terpenuhi. Apa itu? Adalah sholat isya. Jadi biasa juga diambil ini metode di pesantren. Dulu kami lakukan itu, kalau ingin bangun sholat tahajud, jangan dulu sholat isya, nanti tengah malam baru bangun salat isya sekalian salat tahajud. Itu boleh dilakukan. Itu yang membangunkan. Salat yang matadu. Berarti menanamkan kerinduan. Sebenarnya matadu sana. Betul, menanamkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu yang membangunkan. Jadi kalau ya kotor sibawa ni sempajange alina paringarai ke alina terduki. Itulah makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang baik dan benar. Ya ingat ya ukurannya, yang benar, yang baik dan benar akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang dimaksud. Ini sangat baik untuk mereka yang lagi mencalonkan diri menjadi anggota DPR oleh kota untuk sholat tahajud lebih banyak. Betul. Om Agus. Bukan hanya sholat tahajud. Kalau saya sarankan sholat hajat. Sholat hajat ya. Sholat hajat. Jadi misalnya dia bangun sebentar malam, sholat hajat dulu, sholat tobat, baru sholat tahajud. Dan sholatnya juga ini akan melindungi dirinya nanti kelak. Melindungi, betul. Oke. Telepon selanjutnya. Halo. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Sultan dari Jalan Landukmang. Kalau saya masalah salat dua ini, Pak Bang Ude, itu kapan mulai, kapan berakhir jamnya ya? Karena kadang kita ini namanya duha, bagaimana supaya rezeki ada ya, itu namanya salat duha mungkin. Salat duha ya. Kapan afdolnya? Memudahkan, Jam berapa berakhirnya? Kapan mulai, kapan berakhir? Kapan lebih baik? Kalau salat tahajud kadang begini, betul kita yang dibangunkan, tapi kadang kalau kita kadang keletihan dari mengurus, apakah bisa dilakukan salat tahajud mengaji di masjid? Dan biasa itu agak kita terlambat, mengaji di masjid lama itu supaya selama center tidak mulai. Nampak kimelo mata tahajud, apakah masih bisa dilakukan? Atau bagaimana? Bang Ude, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama salat duha. Batasannya. Jam berapa sampai jam berapa? Abdul yang lebih abdulnya yang salat duha itu ada 3 waktu ya. Salat duha. Ada duha waktu pertama itu namanya isyraq atau syuruk. Jam 6:10. Kalau di Polman ini saya lihat jam 6:10 itu sudah salat isyraq. Isyraq itu atau waktu syuruk namanya sholatnya isyraq, waktunya adalah syuruk. Siapa yang mengerjakan itu 2 rakaat, maka pahalanya adalah haji umrah. Ya, sama kalau dia melaksanakan umrah pahalanya. Itu. Jadi 2 rakaat. Ada waktu duha di jam 9. Jam 9 pagi. Waktu duha. Itu bagus. Bisa 2, bisa 4 rakaat. Yang paling bagus, yang paling afdal waktu duha itu tingkatan yang ketiga, afdalnya adalah akhir duha, itu menjelang sholat zuhur, sebelum azan zuhur.
Berarti jam-jam setengah 12. Itu sudah masuk. Jam 11 Jadi setengah 12 ya. Jadi itu waktu, Bang Mam dengan Bang Dimas, waktu sebenarnya itu adanya pergantian sholat adanya di waktu azan, bukan adanya di waktu masalah orang. Iya. Ya harus dibedakan itu. Jadi ke masalah mopi wad dimo pa. Ya ke masalah mopi wad dimo pa, termasuk pada saat kita sahur. Iya. Selama belum azan subuh, maka masih boleh makan. Itulah namanya waktu imsak. Waktu imsak. Ya. Menjaga ya. Jadi imsak itu. Jadi makanya untuk mendekati pengertian itu, kami kita sampaikan sama jamaah bahwa imsak itu ukurannya adalah sebenarnya menahan. Tapi kita pakai pengertian di Indonesia adalah berhati-hati karena imsak itu masih boleh makan. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, imsak itu adalah puasa. Jadi ada 3 ya, mana puasa? As-saum, as-siyam, al-imsakiyah. Iya. Jadi imsakiyah itu juga waktu menahan. Cuma bedanya kita di Indonesia mengatakan waktu imsakiyah itu dikasih interval 10 menit. Misalnya imsak sekitar misalnya jam 4 sekian, masuk waktu subuh jam 4 sekian misalnya. Berarti kalau sudah azan subuh berarti tidak boleh makan minum di situ. Kalau masih imsak masih boleh. Itu ada waktu ya. Baik Bang Ude. Kita ada waktu 1,5 menit lagi mungkin. Ya sebagai closing statement. Fadilah. Iya. Yang pertama kami akan sampaikan kembali sama mesra bahwa fadilah pada malam keempat Ramadan di lailati al-ba'ati Ramadani, siapa yang mendapati malam keempat Ramadan dia tarawih, maka dia seperti membaca 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Sabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Qur'an. Kemudian salat yang kita lakukan, ingat salat itu adalah makanan rohani kita. Fisik itu adalah apa yang kita pakai makan minum, itulah fisik, tetapi ibadah yang kita lakukan adalah itu makanan rohani kita. Oleh karena itulah maka nikmatnya salat akan dirasakan ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nikmatnya salat ketika kita membaca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan membalas perkataan alhamdulillahirabbil alamin itu dengan mengatakan sesungguhnya hambaku telah menyanjungku, hambaku telah mengagungkanku, hambaku telah memuliakan aku. Makanya itulah karena Al-Fatihah adalah merupakan doa, maka sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah wajib, dan kita kata Nabi siapa yang sholat lalu tidak membaca Al-Fatihah maka sesungguhnya adalah tidak diterima sholatnya atau sia-sia. Itulah makanya Al-Fatihah menjadi wajib. Oleh karena itulah insya mesra maka perbaiki sholat kita. Kalaupun ada yang masih kurang, maka kita akan sempurnakan menuju kepada sholat yang baik dan benar. Maka latihlah sholat kita untuk menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kita rasakan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ude untuk hari ini sosialnya, insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dan insan mesra. Program ini bisa disimak kembali melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare dan juga besok di pukul 6 pagi. Sampai di sini sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesranya musiknya, mesra juga informasinya, 102,8 Radio Mesra.